Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di tatap muka ke-9 kita akan membahas materi tentang persiapan penanaman. Jadi di mata kuliah ilmu tanaman pakan ternak ini kan sebenarnya adalah mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya adalah kita praktik gitu ya. Nah, nanti mungkin saya akan memberikan tugas untuk kegiatan praktikum, tapi dilakukan secara mandiri saja di rumah. Nah, adik-adik nanti bisa membuat video ya, dimulai saja dari minggu ini, bisa dimulai dari besok gitu ya, untuk melakukan proses penanaman ya. Jadi medianya kalau kalian punya di dekat rumah ada tanah kosong gitu ya, itu bisa silakan dipakai gitu ya untuk melakukan penanaman. Nah, untuk bahan tanamnya sendiri saya bebaskan karena saya tidak ingin menyulitkan tujuannya ya. Kalau memang misalnya kalian bisa cari atau mudah nanti di daerah sekitar rumah kalian bisa cari rumput gajah misalnya, atau odot atau rumput raja atau apapun itu yang termasuk yang bisa dipakai untuk pakan ternak, itu silahkan ya. Nah, nanti kalian paling tidak 10 lah ya, 10 tanaman yang kalian tanam ya, bisa dari stek ya atau stolon ya. Ya kalian ambil aja lah tunasnya ya. Kalau rumput itu ditanam sekitar 10 tanaman. Untuk jarak tanam nanti kalian saya bebaskan gitu ya, mau antar tanaman 5 kali 5 gitu ya. Jadi misalnya 5 cm 5 cm atau 10 cm atau 15 cm terserah gitu ya. Atau kalian mau bikin misalnya lebih dari 10 tanaman, misalnya bikin 20, kemudian yang 10 itu 10 kali 10 misalnya, yang satunya lagi 15 kali 15, silahkan gitu ya. Nah, itu kalian amati pertumbuhannya ya. Kalian setiap hari didokumentasikan dengan menggunakan video ataupun foto, tapi lebih baik sebenarnya video gitu ya, gambar bergerak. Kemudian itu videonya kalian satukan ya, sambil kalian kemudian buat video itu untuk laporan praktikumnya. Jadi kalian laporkan misalnya di hari pertama belum tumbuh apa-apa setelah dilakukan penanaman, di hari kedua juga misalnya belum. Nah, misalnya seminggu kemudian, oh ini kelihatan ada tunas yang mulai muncul di beberapa tanaman, dilaporkan di situ. Nah, itu nanti akan menjadi nilai praktikum, dan ini wajib dilakukan untuk nilai praktikum kalian, karena persentase praktikum itu cukup besar ya untuk penilaian. Oke, ini sambil jalan saja saya akan sedikit menjelaskan tentang persiapan penanaman ya. Jadi kita ngomongin lahan, kemudian bahan tanamnya. Nah, untuk budidaya tanaman pakan itu dimulai dari kita tentunya persiapannya ya, persiapan penanamannya. Kita harus mulai dari lahannya, kemudian bahan tanamnya apa yang mau dipakai. Apakah dari biji, apakah dari misalnya secara vegetatif, misalnya pakai bagian batangnya, misalnya stek gitu ya, atau stolon ya, dan lain-lain. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian setelah persiapan masuk ke pemeliharaan ya. Jadi dipupuk ya, kasih pupuk. Kemudian penyulaman dan penjarangan. Penyulaman ini kalau misalnya ada tanaman yang mungkin mati gitu ya, benih yang mungkin gak tumbuh, kita ganti gitu ya dengan benih yang baru. Terus pemanenan ya, ini sampai berapa lama, biasanya tiap tanaman tuh beda-beda gitu ya. Kalau memang sudah siap untuk dipanen, nah itu bisa dilakukan pemanenan. Nah, ini pertama kita ngomongin tentang persiapan lahan ya. Yang perlu dilakukan adalah mengolah tanahnya dulu
ya, tanah. Nah, ini nanti kalian cari lahannya gitu ya. Kalau kalian nggak punya lahan, kalian boleh pakai polybag deh, ya. Polybag 10 aja kan berapa ya belinya ya. Nah, itu silakan kalian pakai polybag boleh. Terus kalian ambil tanah, taruh di situ gitu ya. Nah, tujuannya apa untuk dilakukan pengolahan tanah ini? Yaitu untuk memperbaiki tata udara atau aerasi dan tata air atau drainase tanah dan kapilaritas. Kemudian mengendalikan tanaman pengganggu. Jadi biasanya di lahan itu suka ada tanaman-tanaman liar yang mungkin saja kalau kita nggak ambil itu tanamannya, nggak dicabut, ya itu nanti akan mengganggu pertumbuhan tanaman pakan yang akan kita tanam. Kemudian memperbaiki kandungan bahan organik tanah, menjamin perkembangan mikroorganisme tanah, menjamin perkembangan akar, dan memungkinkan penyerapan unsur hara lebih baik. Jadi memang perlu pertama itu kita melakukan pengolahan tanah. Gimana caranya? Yaitu bisa dengan dibajak atau dilakukan penggaruan gitu ya. Kalau pembajakan ya kalian sering lihat di sawah-sawah kalau petani mau nanam sawah ya, pastikan tanahnya diolah dulu ya, dicangkul gitu ya, atau dibajak pakai kebo misalnya, atau pakai mesin pembajak gitu ya. Nah, itu adalah pengolahan tanah gitu ya, atau penggaruan. Jadi pakai garu tuh, alat garu yang kayak garpu itu. Nah, itu di tanahnya digaru gitu ya. Ya, kayak gitulah. Nah, nih ya alatnya nih. Ya, pembajakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dilakukan pembajakan yaitu memotong dan membalikan tanah untuk membentuk bongkahan-bongkahan tanah yang besar, ya. Menghancurkan tanaman pengganggu. Jadi kalau ada tanaman pengganggu di situ dia mati gitu lah ya, karena kecabut gitu. Dia kepotong gitu ya, hancur. Nah, ini kalau penggaruan, nah ini alatnya ya, kayak gini. Tujuannya apa? Untuk menggemburkan atau menghancurkan gumpalan tanah. Tadi kan pembajakan tuh, masih gumpalannya masih besar-besar. Nah, digaru lagi nih. Jadi gumpalan yang tadi besar itu jadi lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Kemudian membersihkan sisa tanaman pengganggu. Tadi kalau dibajak kan tanaman pengganggunya cuman hancur tapi masih di situ. Nah, ini dilakukan penggaruan, nanti sisa-sisa tanaman pengganggu tadi yang sudah dihancurkan itu diambil ya, dikeluarkan dari tanah. Karena kalau misalnya nggak digaru, tanaman pengganggunya masih di dalam tanah, kemungkinan dia masih bisa tumbuh lagi ya. Kemudian meratakan dan menciptakan kepadatan tanah tertentu. Jadi diratakan tanahnya. Nah, pengolahan tanah tergantung dari lokasi dan keadaan lahan setempat, kayak iklim dan ketersediaan air, kemiringan lahan, dan sebagainya, menentukan cara dan waktu pengolahan tanah. Kalau biasanya tanahnya itu semakin kering, semakin padat, biasanya butuh waktu yang lebih lama, ya. Kemudian sumber daya yang tersedia, mekanis atau manual. Nah, itu tadi kalau ada alat bajaknya misalnya ya mungkin jadinya kan waktunya lebih cepat gitu ya, lebih mudah juga. Tujuan penggunaan lahan dan sistem penanaman. Nah, ini kita mau pakai lahannya itu untuk tanaman pohon atau semusim, intensif atau ekstensif. Nah, langsung lanjut ke persiapan bahan tanam dan penanaman. Kalau kita sudah melakukan pengolahan tanah, nah yang mau ditanam gimana? Nah, itu dilakukan persiapannya dulu nih bahan tanamnya. Bahan tanam itu ada yang generatif, berarti dari biji gitu ya, dan ada yang vegetatif, stek, stolon, rizom, pols atau umbi. Nah, nih ya contohnya ya. Kalau dari generatif itu biasanya waktunya lebih lama ya, cukup lama. Tapi kalau dari vegetatif biasanya lebih cepat ya. Nah, ini kalau pakai biji atau benihnya nih ya, dari biji ya. Terus kalau pakai biji biasanya ya, kayak kalau orang nanam padi itu kan biasanya benihnya ya, benih padinya itu diseleksi dulu ya, biasanya ditaruh di air yang ngambang, berarti kualitasnya jelek gitu ya, yang diambilnya yang tenggelam. Nah, kemudian nah nih proses perkecambahan diawali dengan berakhirnya masa dormansi. Dormansi itu berarti masa dimana berhenti tumbuh atau tidak tumbuh, tidur ibaratnya gitu ya, karena dia berada di lingkungan yang tidak mendukung untuk
melakukan pertumbuhan ya. Tapi begitu sudah ditaruh misalnya di media yang cocok untuk dia melakukan pertumbuhan, biasanya itu sudah mulai terjadi proses pertumbuhan. Nah, makanya kalau proses perkecambahan, artinya dia sudah berkecambah, itu diawali dengan berakhirnya masa dormansi, berarti sudah tidak berhenti tumbuh lagi, tapi sudah mulai dia aktif untuk tumbuh gitu ya, udah nggak tidur lagi ibaratnya. Kemudian imbibisi. Nah, imbibisi ini adalah proses masuknya air ke dalam intraseluler si benih ya. Nah, ini biasanya kan tanaman itu, benih itu direndam dulu ya, dilakukan perendaman. Nah, itu terjadi proses imbibisi. Nah, kemudian terjadi pengaktifan enzim dan hormon. Sudah mulai tuh enzim dan hormon aktif, hormon enzim untuk pertumbuhan ya. Kemudian proses perombakan cadangan makan. Kemudian pertumbuhan awal embrio. Nah, nanti terjadi pecahnya kulit benih dan munculnya akar serta pertumbuhan kecambah. Nah, ini mulai nih tumbuh ya. Kemudian pembesaran, diferensiasi, dan pembentukan organ. Mulai tumbuh, ukurannya tambah besar, diferensiasi mulai terjadi, misalnya daun, bagian daunnya kelihatan, bagian batangnya kelihatan tuh ya, diferensiasi. Kemudian pembentukan organ ya. Nah, nanti begitu sudah sudah siap gitu ya, sudah tadi siap tanam, itu baru dilakukan penanaman di lahan ya. Nah, untuk menjamin perkecambahan dan pertumbuhan tanaman, benih perlu mendapatkan perlakuan. Nah, ini pertasan benih dan uji perkecambahan. Tadi misalnya dia direndam, diambil, yang mengambang itu nggak dipakai gitu ya, artinya kualitasnya kurang baik, jadi harus mengalami proses seleksi dulu. Kemudian pemberian inokulan rhizobium untuk benih leguminosa. Nah, rhizobium itu adalah mikroorganisme yang dia itu fungsinya kalau dia berada di tanaman ya, dia itu akan memfiksasi nitrogen yang berada di udara bebas ya. Jadi nanti biasanya tanaman atau tanah yang ada rhizobiumnya ini biasanya kandungan N-nya baik ya. Kandungan N ini kan dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, makanya bisa nih dilakukan untuk benih diberikan inokulan rhizobium ya, khususnya untuk leguminosa. Kemudian penggunaan pestisida untuk mencegah serangan hama. Nah, ini adalah beberapa perlakuan yang bisa dilakukan untuk menjamin perkecambahan dan pertumbuhan tanaman tuh berlangsung dengan baik, nggak gagal gitu ya. Nah, ini tadi sudah ya. Kita lewati saja, ini bisa dibaca sendiri nantinya, uji perkecambahan juga ini bisa ya. Nah, ini pemberian inokulam ya, caranya biarkan bakterinya dicampur dengan larutan gula 10% ya. Campuran dicampur benih leguminosa. Jadi leguminosanya tuh rendem gitu ya, dicampur sama si biakan bakteri yang sudah dicampur sama larutan gula 10% tadi ya. Kemudian baru dilakukan penanaman. Nah, ini perlakuan dengan bahan kimia ya, juga bisa nanti dibaca sendiri. Nah, bahan tanam selain biji ada stolon. Stolon itu batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, dapat membentuk rumpun dan akar pada buku ya. Kemudian ada rizoma, batang yang menjalar mendatar di bawah tanah, membentuk akar, tunas, dan rumpun pada buku. Nah, ini contohnya rumput gajah ya. Jadi bisa nih kalau kalian nanti misalnya mau ada rumput gajah gitu ya, kalian ambil si rizomanya ini ya, batang yang menjalar mendatar di bawah tanah diambil. Nah, nanti itu yang akan jadi bahan tanam kalian ya. Kemudian stek, batang atau akar ya, paling sedikit 2 mata ruas. Nah, ini rumput gajah juga bisa ya, glirisida bisa. Nah, jadi diambil tuh paling enggak 2 mata ruas tuh, 2 mata ruas ya, diambil. Kemudian itu nanti ditanam, taruh di tanah gitu ya.
yang sudah diolah dulu terlebih dahulu. Kemudian nanti nanamnya sih ya ini terserah kalian ya. Ada yang menyarankan dengan kemiringan ya. Jadi dimiringin si batangnya ini ketika kalian mau nanam ya, dimiringin tujuannya supaya dia lebih cepat tumbuh. Nah, kalau kalian mau melakukan uji coba sendiri, misalnya nanti kalian coba tanam ada yang satu lurus, ada yang satu miring, silahkan. Atau yang kalian mau coba tadi uji jarak tanamnya, misalnya 10 kali 10, yang satu 15 kali 15, silahkan. Ini saya bebaskan, yang penting nanti di laporan dijelaskan kalian menanamannya ini pakai apa bahan tanamnya, kemudian tanamannya apa pasti ya dijelaskan, kemudian cara penanamannya seperti apa itu dijelaskan. Nah, nanti dilaporkan juga hasilnya seperti apa di hari-hari pertama sampai nanti ya kalau misalnya ini kita mulai di minggu kedua, berarti kita kan tatap muka tuh ada 7 kali ya. Berarti kan ini pertemuan ke-6 terakhir ya, berarti ada 6 minggu ya, itu saya rasa sebulanan cukup kan, cukup insya Allah gitu ya. Nanti sampai nanti di sebelum UAS lah, saya rasa sudah bisa kalian untuk mengumpulkan laporannya ya dalam bentuk video tadi. Nah, nanti videonya itu bisa kalian upload di YouTube, kemudian kalian share linknya ya. Ini penting, jadi kalian harus lakukan. Nah, nih penanaman tadi ya, ada jarak tanam tergantung pola pertumbuhan tanaman, kesuburan tanah ya. Nah, ini makanya saya bilang tadi kalau kalian mau juga ada yang 10 kali 10, 15 kali 15 atau 30 kali 30 silakan. Kalau memang kalian punya lahan yang cukup gitu ya, silakan. Saya bebaskan, yang penting nanti dijelaskan. Kemudian jumlah benih atau bibit tergantung jarak ya. Kemudian pola pertanaman. Nah, ini pertanaman tunggal atau pertanaman campuran ya. Kemudian waktu tanam, awal musim hujan. Ini kan lagi musim hujan ya. Tapi sebenarnya kalau lagi sering hujan juga nggak bagus sebenarnya, karena nanti akan mempengaruhi tanaman juga, jadi dia bisa cepat busuk gitu ya, malah nggak tumbuh gitu ya. Tapi dicoba saja lah ya gitu. Oke, kalau dengan bahan tanam biji itu penanamannya bisa dilakukan dengan disebar ya, atau ditanam dalam jalur atau baris. Dan ini ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Kalau disebar dia ya memang lebih mudah, biaya murah, jumlah benih besar tapinya ya. Kalau disebar berarti kalian butuh benihnya tuh lebih banyak kayak gitu. Kemudian perlu kelembaban tanah yang cukup, perlu penutupan tanah. Kalau benihnya kecil ya, benih tanamannya kecil, itu harus dicampur sama pembawa. Jadi nggak cuman benihnya doang, karena kalau nggak dipakein carrier nanti dia bisa terbang-terbangan gitu ya, takutnya gitu. Kemudian ada juga ditanam dalam jalur atau baris. Nah, nih kebutuhan benih berkurang, artinya nggak boros gitu ya, karena ditanamnya satu-satu gitu di dalam jalur sama kita gitu ya. Kemudian penyulaman lebih mudah. Nah, nih dilakukan penyulaman lebih mudah karena kan ditanamnya lebih teratur sih. Jadi kalau misalnya ada yang harus disulam, tanamannya mati diganti dengan yang baru lebih gampang gitu. Kemudian pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman juga lebih mudah ya. Kemudian pemanfaatan air dan hara merata ya, karena tadi diatur jaraknya. Tapi kalau disebarkan acak ya. Kemudian radiasi matahari mendukung pertumbuhan tunas. Nah, kalau diatur dalam dalam jalur atau baris biasanya kan ada jaraknya tuh. Nah, itu nanti cahaya matahari lebih mudah untuk masuk sehingga pertumbuhan tanaman tuh biasanya jadi lebih baik. Tapi kalau disebar karena acak kan ada yang mungkin dempet, ada yang mungkin jaraknya jauh. Nah, itu jadinya kalau yang numpuk-numpuk gitu ya, yang tanamannya tumbuhnya dempet-dempetan, itu yang nanti matahari jadi susah untuk masuk dan pertumbuhannya jadi kurang baik. Nah, ini ya penanaman bahan tanam selain biji, setidaknya 1 mata ruas terbenam di dalam tanah, itu kalau pakai stek ya. Kalau rizoma, pos, umbi dimendamkan ke dalam tanah. Nah, nih
Nah, kalau pakai stek tadi seenggaknya satu mata ruas itu terbenam di dalam tanah ya, supaya nanti dia bisa tumbuh ya. Mata ruas tunasnya itu kan nanti kalau kena tanah dia jadi bisa tumbuh. Tapi kalau nggak sampai satu mata ruas, nanti tunasnya itu nggak kena tanah, nanti jadi lama tumbuhnya gitu maksudnya. Oke, saya rasa itu cukup. Jadi nanti kalau ada yang bingung soal praktikumnya, masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja di grup ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.